Kelahiran Pedang Iblis bab 1181 perangkap. Noah tidak mengungkapkan secara spesifik di balik rencana. Para tetua berbaring bisa menebak dua peluang itu. Kehadiran Iman dan Daniel sudah cukup menjelaskan hal itu. Keduanya masih memiliki benda suci dari dimensi terpisah sandal. Mereka bisa menghentikan serangan Raja Elbas, memberikan cukup waktu bagi pembangkit tenaga listrik untuk melakukan serangan balik. Tentu saja, Nuh tidak bermimpi bahwa serangan gabungan para pembangkit tenaga listrik dapat menembus pertahanan teknik Raja Elbas. Namun, hal itu akan membuatnya menghabiskan lebih banyak energi yang lebih tinggi, membuatnya hampir kelelahan. Itulah strategi terakhir yang dipikirkan oleh Nuh. Segala sesuatunya telah gagal. Dia akan diperintahkan mundur sepenuhnya jika rencana itu tidak menghasilkan hasil juga. Daniel dan Veit tidak bisa melangkah ke medan perang. Mereka hanya berada di peringkat 5 puncak. Gelombang kejut sederhana yang tersisa selama pertarungan antar pembangkit tenaga listrik akan membunuh mereka. Namun, benua baru adalah rumah Hiv. Flying Demon telah membangun pintu yang tak terhitung jumlahnya di permukaan sehingga pasukan yang lebih lemah dapat menggunakan mantra mereka tanpa membahayakan nyawa mereka. Veit dan Daniel bisa melakukan hal yang sama, meski peran mereka jauh lebih berbahaya. Mereka harus muncul di medan perang tepat sebelum serangan Raja Elbas mendarat di pembangkit tenaga listrik. Noah tidak memberikan pidato motivasi apapun. Mereka yang berada di aula peran mengetahui mereka. Mereka hanya perlu ikut bertarung sekarang. Pidato sentimental juga tidak diperlukan. Para pembangkit tenaga listrik telah melalui hal-hal tersebut dalam kenyataan yang terpisah, sehingga tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Kelompok itu menunggu di aula selama berhari-hari. Sebuah layar besar menunjukkan kepada mereka gambar-gambar medan perang, dan emosi yang berbeda muncul di ekspresi mereka saat mereka menyaksikan kehancuran Raja Elbas. Kerajaan membakar setiap formasi yang dia temukan. Auranya menghanguskan daerah tersebut dan mengubahnya menjadi tanah terlantar yang berasap. Hampir seluruh wilayah pusat menjadi tidak lebih dari tanah hancur seiring dengan berlanjutnya tren tersebut. Pantai Timur mengalami nasib yang sama sebelum Raja Elbas mengincar pantai selatan. Nuh bergerak pada saat itu, dan yang lain mengikutinya. Mereka berjalan menuju matriks transmisi yang menuju ke wilayah timur Danau Lava. Sekelompok pembangkit tenaga listrik berteleportasi ke permukaan dan mengalihkan pandangan mereka ke arah medan perang. Raja Elbas masih menghancurkan setiap prasasti yang dia temukan saat teknik penyalinan dan peleton menyerangnya. Kedatangan kelompok Nuh di permukaan menarik perhatian kerajaan, dan dia menghentikan kehancurannya untuk fokus pada mereka. Senyumannya bersinar bersamaan dengan tekniknya saat melihat musuh-musuhnya. Anda akhirnya memutuskan untuk muncul, kata Raja Elbas, dan kata-katanya bergema di seluruh benua baru saat mereka menjangkau kelompok itu. Sepertinya pertahananmu sudah tidak ada lagi. Raja Elbas terbang melintasi wilayah dengan kecepatan tinggi sementara para pembudidaya yang lebih lemah, Bibrida, dan salinan peringkat 6 menyerangnya. Serangan mereka nyaris tidak berhasil menembus aura panasnya, dan sedikit gerakan tombaknya sudah cukup untuk menghentikan kemampuan yang mendekatinya. Noah dan yang lainnya tidak bergerak. Mereka mengetahui karakter Raja Elbas, jadi mereka tahu bahwa dia akan mendatangi mereka tanpa menonaktifkan tekniknya. Royal membuktikan bahwa dia bisa mengatasi tantangan itu. Kelompok pembangkit tenaga listrik tidak lebih dari batu loncatan di matanya. Para pembangkit tenaga listrik menunjukkan ekspresi buruk saat melihat wajah percaya diri Raja Elbas. Mereka menyukai bahwa dia tidak menonaktifkan tekniknya, tetapi tekad mereka mulai goyah ketika mereka melihat Royal tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Kulitnya terus menjadi lebih pucat seiring dengan berlanjutnya pertarungan, namun dia masih memancarkan kekuatan yang sama seperti sebelumnya. Membunuh Dewa Kera bahkan meningkatkan intensitas auranya. Perangkap diaktifkan saat Raja Elbas terus terbang. Badai rune berbentuk pedang dan gelombang cairan beracun menimpa sosoknya, tapi jubah dan mahkotanya membakar segalanya. Tidak ada yang bisa menyentuhnya. Nuh menyebarkan dunia gelapnya ketika Raja Elbas hendak menghubunginya. Mendengkur muncul di belakang sosoknya, pedang iblis terbang di telapak tangannya, dan naik keluar dari ring luar angkasa untuk menyatu dengan kegelapan. Para pembangkit tenaga listrik membiarkan materi gelap menelan mereka saat mereka memegang senjata. Adegan tersebut menyerupai pertarungan di dalam realitas yang terpisah, namun perbedaan kekuatan kedua belah pihak kini jauh berbeda. Raja Elbas tidak pernah sekuat ini. Sebaliknya, Noah dan yang lainnya tidak memiliki Chasing Demon dan Dewa Titan miliknya. Kekuatan gabungan para pembangkit tenaga listrik tidak cukup untuk menggantikan benda suci itu, tapi mereka tetap harus mencobanya. Mereka masih memiliki beberapa kartu untuk dimainkan, jadi mereka belum siap untuk menyerah di benua baru. Raja Elbas menerobos masuk ke dalam awan gelap tanpa ragu-ragu. Materi gelap mencoba menekan teknik apinya, namun intensitas individualitasnya menghalanginya. Materi gelap terbakar saat Raja Elbas terbang menuju pusat dunia gelap. Energi Nuh yang lebih tinggi tidak dapat menahan tekanan panas yang dikeluarkan oleh kerajaan. Noah terus menatap targetnya dengan dingin.
Dia adalah satu-satunya yang mampu menunjukkan dengan tepat posisi Raja Elbas di dalam dunia gelap, jadi perannya adalah memulai serangan. Lingkaran emas akhirnya merembes keluar dari materi gelap tepat di depan kelompok tersebut. Raja Elbas hendak menghubungi mereka, jadi Nuh memberi sinyal bahwa pembangkit tenaga listrik lainnya sedang menunggu. Noah mengangkat pedang iblis ke atas kepalanya, dan materi gelap mengalir di dalam bentuknya sebelum dia menebas ke depan. Dreaming Demon dan Flying Demon bekerja sama untuk menciptakan badai setelah tebasan Nuh. Mereka sudah menguji teknik itu pada Royal, jadi mereka tidak keberatan menerapkannya lagi. Penatua Agung Diana dan True Speed meluncurkan petir yang ditingkatkan dengan kemampuan mereka. Sang matriark memakai lensa hitamnya, dan setengah hibrid dari Empire kakinya didorong hingga batas kemampuannya. Tangan kiri Tuhan melancarkan serangkaian badai, dan Penatua Regina menciptakan pasukan boneka mirip binatang yang terbang melintasi materi gelap untuk berkumpul di posisi Raja Elbas. Penatua Laura menembakkan serangkaian anak panah yang berubah menjadi naga biru besar. Penatua Julia tidak ada di tempat kejadian, namun dia mendukung kelompok tersebut dengan mengerahkan banyak salinan penjaga peringkat 6 di dalam dunia gelap. Kekuatan-kekuatan besar di dunia telah melancarkan serangan terbaik mereka. Serangan itu akan mampu menangkis sebagian besar ancaman di tingkat yang lebih rendah, tapi lawan mereka adalah monster terkuat di dunia. Cahaya keemasan yang menyilaukan memenuhi pandangan mereka sebelum serangan mereka mendarat di Raja Elbas. Sensasi berbahaya muncul di benak para tokoh dikdaya. Dan benda-benda sekali pakai yang tak terhitung jumlahnya keluar dari cincin luar angkasa mereka saat mereka mencoba menghentikan apa yang akan mendarat di atasnya. Nuh tahu apa yang akan terjadi. Dunia gelapnya mengirimkan setiap informasi ke dalam pikirannya, sehingga dia bisa melihat Raja Elbas membungkuk ke depan untuk meluncurkan tombaknya. Dia membidikku, pikir Noah saat seringai muncul di wajahnya. Raja Elbas yang perkasa ingin menjaga Nuh terlebih dahulu. Tampaknya bahkan kerajaan yang banyak akal pun khawatir Nuh akan memiliki strategi merepotkan lainnya. Raja Elbas benar, tetapi dia tidak membayangkan Nuh telah mengaktifkan strategi pertamanya. Sang kerajaan meluncurkan tombaknya, tetapi cahaya putih bersih tiba-tiba bersinar di bawahnya dan menyelimuti sosoknya. Serangan itu lenyap, dan sebagian dari benda api itu hancur berantakan di bawah cahaya ilahi itu. Raja Elbas dengan cepat mencoba memanggil lebih banyak api emas, tetapi serangan pembangkit tenaga listrik mendarat padanya sebelum dia dapat mengaktifkan tekniknya lagi. Kelahiran pedang iblis bab 1182 cedera. Ledakan keras bergema di dalam dunia gelap, tapi tidak ada yang keluar dari awan hitam. Kelompok kultivator tidak menunggu untuk melihat hasil serangan mereka. Mereka secara langsung meluncurkan lebih banyak mantra dan teknik di mana pukulan pertama mereka meledak. Daniel muncul di medan perang kurang dari sekejap. Dia telah mengaktifkan benda sucinya dan keluar melalui matriks teleportasi yang sama bahkan sebelum dia bisa melihat efek dari tindakannya. Medan perang terlalu berbahaya baginya. Dia akan mati jika dia masih berada di dalam dunia gelap selama ledakan serangan pembangkit tenaga listrik. Noah dan yang lainnya melancarkan gelombang serangan lagi, tapi tidak berhenti di situ. Mereka terus mengisi dunia gelap dengan teknik terkuat mereka untuk mengeksploitasi jendela yang diciptakan oleh benda suci Daniel. Lingkaran emas tiba-tiba merembes melalui materi gelap yang pekat dan menerangi seluruh awan. Energi Nuh yang lebih tinggi terbakar saat Raja Elbas melepaskan apinya lagi. Kegelapan dunia Nuh menghilang saat lidah api emas berkobar di dalam awan hitam. Raja Elbas membakar setiap jejak energi yang lebih tinggi di sekitarnya dan mengungkapkan dirinya kepada kelompok pembela. Beberapa luka muncul di wajah Raja Elbas. Luka panjang memenuhi lengan dan badannya, dan jejak darah mengalir dari kaki kirinya. Benda suci Daniel mengejutkannya. Raja Elbas tahu bahwa Hiv memiliki beberapa kartu lain untuk dimainkan. Tapi dia tidak mengharapkan sesuatu yang mampu menghancurkan tekniknya. Cahaya putih telah merasakan bahayanya jubah dan mahkota Raja Elbas. Sebagian dari kekuatannya digunakan untuk menghancurkan mereka, membuat kerajaan hampir tidak berdaya untuk sesaat. Sebagian besar kekuatan item telah terkuras pada tombak dan serangan yang akan dilepaskannya. Jika bukan karena itu, Raja Elbas mungkin akan telanjang setelah cahaya putih menyapu dirinya. Tetap saja, Raja Elbas tidak akan pernah membiarkan benda suci Daniel mengenai dia jika dia tidak hendak melancarkan serangan. Akar peringkat 5 harus mengejutkannya untuk mendapatkan hasil yang layak. Api emas yang mengelilingi Raja Elbas mengembun dan kembali membentuk jubah, mahkota, dan tombaknya. Namun, api yang dahsyat terus membakar sosoknya bahkan setelah dia menyelesaikan tekniknya. Tampaknya Raja Elbas tidak mau mengambil risiko terluka lagi. Dia telah memutuskan untuk menggunakan semua aspek energinya yang lebih tinggi, meskipun hal itu menghabiskan lebih banyak bahan bakar. Nuh terus menatap Raja Elbas. Mata reptilnya dapat melihat kulit lawannya menjadi pucat di bawah lingkaran cahaya keemasan yang terpancar dari api. Lebih banyak darah mengalir keluar dari luka-luka kerajaan juga. Jelas bahwa Raja Elbas memaksakan dirinya untuk mengerahkan tingkat kekuatan itu,
Tetapi Nuh tidak dapat memahami seberapa jauh batasannya. Tanpa indikator yang jelas, Noah hanya bisa berharap kerajaan akan segera kehabisan tenaga. Jangan berhenti menyerang, kata Noah dengan raungan bercampur dengan suara manusianya. Pembangkit tenaga listrik telah menghentikan serangan mereka ketika Raja Elbas mengungkapkan dirinya kepada mereka, tetapi Nuh ingin kerajaan menahan serangan sebanyak yang dia bisa. Senyuman Raja Elbas tidak memudar saat serangan mendarat padanya. Ekspresinya membeku sesaat, tapi dia segera menemukan kesombongannya lagi ketika dia melihat bahwa dia bisa memblokir serangan dengan mudah. Namun, auranya tampak jauh lebih tegang sekarang. Tampaknya kelompok itu telah membuatnya marah dengan jebakan terakhir. Para pembangkit tenaga listrik melanjutkan serangan mereka, dan cahaya bersinar di permukaan benua baru. Peleton yang terdiri dari para penggarap dan bibrida muncul dan meluncurkan mantra mereka menuju dunia gelap sebelum kembali ke dalam dimensi terpisah. Materi gelap di dalam awan menciptakan saluran di mana serangan peleton dapat dilakukan. Ambisi Nuh meningkatkan kekuatan mereka, dan dunia gelapnya membuat mereka berkumpul di posisi Raja Elbas. Pemimpin kerajaan menyaksikan serangan itu mendarat di atas api yang mengelilingi sosoknya dan terbakar habis. Bahkan serangan dari pembangkit tenaga listrik tidak dapat melakukan apapun terhadap energinya yang lebih tinggi. Raja Elbas tampil tak terkalahkan dalam wujud barunya. Serangan yang membawa kekuatan peringkat 6 bahkan tidak bisa melewati lapisan api di sekelilingnya, dan dia masih memiliki mahkota dan jubahnya sebagai pertahanan. Sudah berakhir, kata Raja Elbas sambil memiringkan tombaknya untuk menunjuk ke arah Nuh. Senjata itu mengirimkan gelombang api saat bergerak di dalam dunia gelap, dan berhenti saat menunjuk ke arah Nuh. Raja Elbas membungkuk lagi untuk mempersiapkan serangannya, tetapi dia tidak melihat kultivator peringkat 5 lain telah masuk ke dalam awan. Nuh bisa menggunakan dunia gelap untuk menyembunyikan para penggarap dan menekan aura mereka. Raja Elbas tidak menyadari bahwa Fight telah berteleportasi di awan untuk bergabung dalam pertempuran. Tepat sebelum Raja Elbas melancarkan serangannya, Fight melemparkan gelangnya ke dalam dunia gelap, dan Nuh mengendalikan materi gelap sehingga benda itu akan tiba di antara kelompok dan kerajaan. Raja Elbas mencurigai sesuatu. Bagaimanapun, Nuh dan pembangkit tenaga listrik lainnya masih ada, dan kekuatan mereka tidak cukup untuk menghentikannya. Kerajaan tahu bahwa saat terbaik untuk memasang jebakan adalah ketika dia hendak menyerang. Namun, dia tidak merasakan apapun di sekitarnya. Kelompok pembangkit tenaga listrik terus menyerang Raja Elbas, yang tetap dalam posisi membungkuk. Api emas di sekelilingnya menghentikan serangan mereka saat dia memeriksa area di sekitarnya. Raja Elbas tidak ingin Nuh menipunya lagi, tetapi dia segera mengerti bahwa dia tidak punya pilihan dalam hal ini. Dia hanya bisa menyerang dan melihat apa hasilnya. Kerajaan menguji efisiensi perangkapnya terlebih dahulu. Apinya menyebar hingga menutupi area yang lebih luas di dunia gelap, dan gelombang kekuatan keluar dari sosoknya secara acak. Dia belum menyerang, tapi dia berpura-pura akan meluncurkan tekniknya. Raja Elbas ingin melihat apakah dia bisa memicu jebakan tanpa benar-benar membuang energi yang terkumpul. Tidak ada yang diaktifkan, dan pembangkit tenaga listrik terus melancarkan serangan mereka seolah-olah tidak ada hal aneh yang terjadi. Mereka sama sekali tidak bereaksi terhadap perilaku aneh Raja Elbas. Raja Elbas masih merasa ada yang tidak beres, namun dia akhirnya menyerah untuk mencoba memahami rencana lawannya. Dia memutuskan untuk menghancurkan segalanya dengan kekuatan superiornya. Kerajaan meluncurkan serangannya, dan lingkaran cahaya emas memenuhi dunia gelap. Tombak itu menciptakan jejak api saat terbang menuju pembangkit tenaga listrik. Noah merasakan bahaya yang datang. Indranya menjerit ketakutan saat serangan itu terbang ke arahnya dengan kecepatan yang hampir tidak bisa dia pahami. Namun, dia tetap tenang karena dia tahu bahwa gelang dewa itu berada di lintasan tombak. Senyuman Raja Elbas membeku saat tombaknya berhenti di udara. Ia telah menghancurkan materi gelap di sepanjang perjalanannya, namun ada sesuatu yang berhasil menghalangi momentumnya. Materi gelap di sekitar gelang Fight terbakar dan memperlihatkan item tersebut, yang aktif pada saat itu. Dunia tiba-tiba melambat, dan bahkan Raja Elbas pun menderita akibat tersebut. Noah dan yang lainnya tahu tentang efek gelang Fight. Benda itu bisa meningkatkan kesadaran penggunanya atau meluas hingga melahirkan perisai aneh. Raja Elbas merasa lambat, dan api di sekitar sosoknya tidak berkedip dengan intensitas yang sama seperti sebelumnya. Namun, dia tahu waktu berjalan dengan kecepatan normal baginya. Tombaknya telah mengaktifkan benda suci yang mengelilinginya dan apinya di area berbentuk bola yang membuat segala bentuk energi di dalamnya tidak berbahaya. Teknik Raja Elbas terlalu kuat, jadi item tersebut tidak berhasil memblokirnya sepenuhnya. Gelang itu tidak memiliki pengguna apapun. Ada batasan seberapa banyak alam ilahi yang dapat diungkapkannya. Namun, penindasan itu cukup untuk memberikan kesempatan lagi kepada kelompok Nuh, yang tidak ragu-ragu untuk melancarkan segala yang mereka miliki terhadap Raja Elbas. Kelahiran Pedang Iblis bab 1183 menyinggung para pembangkit tenaga listrik terutama untuk serangan mereka.
Serangan mereka mengambil akumulasi pengalaman hidup mereka dan melemparkannya ke Raja Elbas. Gelang ilahi membuat sang kerajaan terjebak di dunia yang tidak berbahaya itu. Raja Elbas mendapati dirinya tidak dapat melancarkan serangan sementara aura di sekitarnya. Namun, gelang itu tidak mempengaruhi serangan pembangkit tenaga listrik. Mereka merembes ke dalam area aneh itu dan menabrak api yang tertahan. Pembicaraan yang tak terhitung jumlahnya di dalam dunia gelap. Noah dan yang lainnya tidak membatasi diri untuk melancarkan satu gelombang serangan saja. Mereka terus bertahan selama gelang ilahi itu masih ada. Mereka harus memastikan Raja Elbas tidak selamat. Itu adalah kesempatan terakhir mereka untuk memenangkan pertarungan, dan mereka tidak berani menyia-nyiakannya. Lingkaran emas yang dipancarkan Raja Elbas meredup saat serangan terus mengenai pengamanannya. Para pembangkit tenaga listrik membenamkannya dengan semua yang mereka miliki. Gelang ilahi tersebut menghabiskan kekuatannya hingga setengah jam. Kelompok Nuh tidak pernah berhenti menyerang selama periode itu, dan mereka tidak melambat bahkan setelah aura anehnya menghilang. Noah mengambil gelang itu sambil terus disimpan ke arah posisi Raja Elbas. Gangguan di dunia gelap terlalu kuat, bahkan dia tidak tahu apakah serangan mereka berhasil. Meski begitu, dia terus menekan. Apakah kamu sudah selesai? Suara marah akhirnya bergema dari tempat serangan para pembangkit tenaga listrik berkumpul. Lingkaran cahaya keemasan merembes keluar dari susunan mantra dan materi gelap, dan lidah api melesat keluar untuk membakar segala sesuatu yang berkumpul di area itu. Nyala api terus menyebar hingga separuh dunia gelap terbakar habis. Lingkaran emas yang mereka pancarkan segera meredup setelah api berhenti membesar, dan pembangkit tenaga listrik dapat melihat Raja Elbas lagi pada saat itu. Kondisi pemimpin kerajaan sangat buruk. Tekniknya tidak lagi menutupi tubuhnya, dan luka parah memenuhi dirinya. Raja Elbas masih utuh, namun sebagian besar kulit di tubuhnya telah hilang. Noah dan yang lainnya bisa menatap langsung ke otot-ototnya yang berputar dan organ-organnya yang berdarah. Wajahnya juga berantakan. Pipi Raja Elbas mengecil, dan sebagian besar rambut peraknya telah hilang. Sebagian kulit kepalanya yang hampir botak juga telah hilang, dan tengkoraknya terlihat oleh semua orang. Darah mengalir keluar dari luka besar di anggota tubuhnya. Raja Elbas telah kehilangan pakaiannya selama penyerangan tersebut, sehingga kelompok tersebut dapat melihat parahnya luka yang memenuhi tubuhnya. Jika lawan mereka adalah pembangkit tenaga listrik lainnya, Noah dan yang lainnya akan menganggap hasil itu sebagai kemenangan. Namun, Raja Elbas terlalu mengancam bahkan dalam kondisi seperti itu, jadi mereka memutuskan untuk melanjutkan serangan mereka. Tubuh Raja Elbas adalah bahan bakar apinya. Dengan kondisi jaringannya yang seperti itu, energinya yang lebih tinggi tidak akan memiliki cukup bahan untuk dibakar. Api emas menahan gelombang serangan baru untuk sementara waktu, tetapi Raja Elbas akhirnya meludahkan beberapa suap darah sebelum membungkuk untuk batuk. Apinya mulai padam pada saat itu. Energinya yang lebih tinggi mulai kehilangan kekuatan, dan teknik yang mendarat di atasnya berhasil menggoyahkan strukturnya. Kobaran api yang dahsyat mulai melemah melawan serangan kelompok besar. Raja Elbas sudah tidak tersentuh lagi. Harapan menyebar di antara kelompok pembangkit tenaga listrik. Itulah momen mereka. Upaya seluruh dunia akhirnya berhasil membawa Raja Elbas ke batas kemampuannya. Senyuman muncul di ekspresi tegas para pembangkit tenaga listrik. Mereka bisa merasakan kemenangan mereka semakin dekat. Mengorbankan hampir seluruh benua baru telah menghasilkan peluang sekali seumur hidup. Hanya saja Noah tidak membiarkan emosi menguasai dirinya. Rasa dingin keluar dari sosoknya dan mengalir di dalam tebasannya. Pikirannya tidak bisa memikirkan apapun selain membunuh lawan menakutkan itu. Raja Elbas berhenti batuk dan menegakkan dirinya sebelum matanya tertuju pada serangkaian serangan ketat yang memadamkan apinya. Sebagian cahaya yang terpancar dari mata emasnya meredup dan ekspresi lelah muncul di wajahnya. Untuk pertama kalinya sejak awal pertempuran, Raja Elbas mempertimbangkan kemungkinan dia kalah. Sebagian dari dirinya membenarkan kejadian tersebut karena lawannya adalah seluruh dunia, tapi ada pemikiran di dalam pikirannya yang menjadi lebih kuat saat pertahanannya terus menurun. Raja Elbas selalu sombong, tapi perasaan itu memiliki banyak pencapaian ajaib sebagai dasarnya. Kerajaan tidak pernah mengalami delusi. Kehidupannya yang sama adalah bukti bahwa dia benar-benar yang terbaik. Namun, ia mengakui bahwa ada makhluk lain yang sama luar biasa seperti dirinya. Raja Elbas adalah ahli prasasti terbaik di dunia, tapi dia bukanlah orang pertama yang menyandang gelar itu. Dunia ini penuh dengan monster, dan setiap generasi baru membawa talenta muda ke dalam perjalanan kultivasi. Peringkat ke-6 adalah puncak dari pesawat yang lebih rendah, tapi itu adalah tempat yang ramai. Mata Raja Elbas melewati serangan yang mengepung apinya untuk mencari seorang kultivator di antara kelompok pembangkit tenaga listrik. Pikirannya berhenti memikirkan hal-hal yang tidak perlu ketika dia melihat pupil vertikal yang dingin menatapnya tanpa memancarkan emosi yang berlebihan. Fokus Nuh padanya murni, itu tidak membawa kebencian atau ambisi apapun. Dia tidak membiarkan apapun yang dapat mempengaruhi kehebatannya memenuhi pikirannya.
Itu adalah dedikasi murni terhadap tujuannya, dan Raja Elbas selalu menyadarinya. Matanya membelalak saat pengabdian Nuh membuatnya mengingat sesuatu yang telah ia lupakan selama perjalanannya menuju puncak pangkat heroik. Penggarap harus siap mengorbankan diri mereka sendiri untuk mencapai tujuan mereka, teriak Raja Elbas saat apinya padam. Saya terlalu fokus untuk menjadi yang terbaik di bidang ini sehingga saya melupakan sebuah pelajaran sederhana. Kata-kata Raja Elbas bergema di dunia gelap bahkan jika ledakan serangan mencoba untuk menekannya. Suara-suara lain tidak mempengaruhi mereka sedikit pun. Noah merasakan hawa dingin merambat di punggungnya ketika kata-kata itu sampai ke telinganya, tapi dia tidak membiarkannya mempengaruhi serangannya. Hanya ada satu pikiran di benaknya. Dia harus menghabisi Raja Elbas untuk mengakhiri krisis itu. Ini hanya satu dari banyak pesawat, kata Raja Elbas sambil desahan keluar dari mulutnya. Darah terus mengalir keluar dari luka-lukanya saat pertahanannya runtuh. Serangan itu hampir menghancurkan semua api di sekelilingnya, tapi Royal tidak menunjukkan rasa takut. Aku terlalu sombong, lanjut Raja Elbas. Saya pikir menjadi yang terbaik di sini berarti tidak ada lagi yang bisa saya pelajari dari tingkat yang lebih rendah. Saya salah. Setelah kalimat itu, api Raja Elbas berhenti padam. Para pembangkit tenaga listrik masih menyerang dengan intensitas yang sama seperti sebelumnya, tetapi apinya tidak lagi berkobar. Cacing dapat mengajari naga cara merangkak, kata Raja Elbas, dan monster tua dapat mengingat aspek inti perjalanan budidaya dari iblis termuda. Nuh menyerang dengan lebih marah saat rasa takut memenuhi pikirannya. Lubang hitamnya terus mendorongnya melampaui batas kemampuannya, dan kecepatan tebasannya meningkat seiring dunia hitam beresonansi dengan kekhawatirannya. Terima kasih, Noah Balvan, kata Raja Elbas sambil mengangkat lengan kirinya. Terima kasih telah mengingatkanku apa artinya mengorbankan segalanya untuk mencapai tujuanmu. Lengan Raja Elbas tiba-tiba terbakar, dan api itu membuat tubuhnya menyatu dengan laut emas di sekitarnya. Serangan para pembangkit tenaga listrik mulai membara, dan lidah api mengikuti jejak energi yang mereka keluarkan hingga mencapai kelompok tersebut. Para ahli harus memutuskan hubungan mereka dengan teknik mereka untuk mencegah api mengenai mereka. Api emas di sekitar Raja Elbas mulai menyala dengan intensitas yang lebih besar dari sebelumnya. Kekuatan yang mereka pancarkan begitu kuat sehingga materi gelap di area tersebut terbakar hanya dengan kontak sederhana dengan aura mereka. Dunia gelap menyebar, dan hanya awan gelap kecil yang terus menutupi kelompok pembangkit tenaga listrik. Sisa langit adalah milik api Raja Elbas. Kelahiran pedang iblis bab 1184 ada. Kita kalah, pikir Noah saat melihat Raja Elbas berhasil melampaui batas kemampuannya. Ketegasan kerajaan dalam menyumbangkan lengan kirinya untuk menghasilkan api yang lebih kuat membuat rencana terakhir Nuh gagal. Dia tidak punya strategi lain sekarang. Pergilah, kata Noah sambil menurunkan pedang iblis. Dunia gelap akan menutupi cakupanmu. Kembalilah ke dimensi terpisah. Para pembangkit tenaga listrik telah berhenti menyerang setelah kobaran api mengancam akan mencapai mereka, namun mereka belum siap untuk menyerah dalam pertempuran. Namun, perintah Nuh membuat mereka menyadari betapa tidak ada harapannya situasi itu. Apalagi Nuh yang pandai pun menyerah dalam pertempuran itu. Jika dia sudah memutuskan bahwa tidak ada lagi yang bisa dilakukan, maka mereka tidak punya peluang untuk menemukan sesuatu yang bisa membantu mereka menang. Para iblis mulai mundur, dan pembangkit tenaga listrik lainnya mengikuti teladan mereka. Mereka turun melalui materi gelap di belakang Nuh untuk mencapai pintu masuk terdekat ke dimensi terpisah. Flying Demon dan Dreaming Demon menghentikan jejak mereka ketika mereka melihat Noah tidak mengikuti mereka. Tatapan khawatir mereka mengirimkannya, tapi Noah meyakinkan mereka dengan beberapa kata. Saya tidak menyumbangkan diri saya sendiri, kata Noah. Saya hanya perlu mencoba sesuatu sebelum pergi. Jangan mati, kata Flying Demon sambil dan kekasihnya terus turun. Raja Elbas tersenyum saat melihat pembangkit tenaga listrik meninggalkan medan perang. Api berkumpul di telapak tangan untuk mengambil bentuk tombaknya yang berapi-api, dan dia memberi judul itu untuk mengarahkan senjatanya ke musuh-musuhnya. Api keluar dari ujung tombak saat bergerak di langit. Intensitas api telah meningkat sedemikian rupa sehingga sebagian besar langit runtuh dimanapun energi kerajaan yang lebih tinggi terbang. Raja Elbas tidak akan melepaskan pembangkit tenaga listrik begitu saja. Dia telah mendapatkan sesuatu yang berarti dari pertempuran itu, tapi dia bukanlah tipe orang yang akan mengampuni musuh-musuhnya setelah mereka melakukan segala yang mereka bisa untuk membunuh. Hanya ada satu cara untuk mengakhiri pertempuran itu. Raja Elbas harus membunuh orang-orang yang menentangnya dan mengklaim seluruh dunia sebagai wilayah kekuasaannya. Tombak Raja Elbas berhenti bergerak ketika diarahkan ke tangan kiri Tuhan. Ibu pemimpin Kekaisaran Sandal adalah yang paling dekat dengan tanah, jadi kerajaan ingin mengincarnya terlebih dahulu. Namun, Raja Elbas berhenti mengumpulkan energi untuk serangannya sejak dia melihat Nuh melangkah maju dan mengarahkan pedangnya ke arahnya. Apakah kamu mengikuti jejak Chasing Demon? Raja Elbas bertanya ketika melihat tindakan Nuh. Nuh tidak menjawab.
Dia terus mengawasi Raja Elbas dan membiarkan aura yang terpancar dari kerajaan menyelimuti sosoknya. Ketakutan memenuhi pikirannya, tapi Noah tidak menekannya. Lubang hitamnya menunjukkan potensi sebenarnya ketika hidupnya dalam bahaya, jadi dia tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan itu untuk melakukan pemberdayaan dengan cepat. Raja Elbas merasa terkejut, namun dia tidak membiarkan perasaan itu menghentikan tindakannya. Dia tidak ingin pembangkit tenaga listrik lainnya melarikan diri, jadi dia mengarahkan tombaknya ke bagian bawah dunia gelap yang tersisa. Cahaya keemasan yang menyilaukan mulai memenuhi lingkungan. Raja Elbas memancarkan lingkaran cahaya yang biasanya mendahului serangannya yang mengerikan, dan naluri Nuh tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak ketakutan melihat pemandangan itu. Noah bisa merasakan lubang hitamnya berputar lebih cepat saat kematian mulai membayangi sosoknya. Dia tahu bahwa dia akan mati jika menerima serangan itu secara langsung. Teknik deduksi ilahi diaktifkan dengan sendirinya seiring meningkatnya bahaya yang dipancarkan oleh Raja Elbas. Segala sesuatu di dalam diri Nuh menyuruhnya untuk melarikan diri, tetapi dia memaksakan dirinya untuk tetap diam di depan kekuatan besar yang mundur. Dunia gelap menyembunyikan pembangkit tenaga listrik saat mereka terus mundur, tapi Nuh tidak melakukan itu dengan sengaja. Pikirannya hanya bisa terfokus pada ketakutannya, sehingga melahirkan keinginan kuat untuk tetap hidup. Nuh mengandalkan naluri bertahan hidup untuk memaksakan terobosan dalam kecakapan bertarungnya. Waktu mengalir berbeda di mata Nuh. Baru beberapa saat berlalu di dunia luar, tetapi Nuh merasa seolah-olah berada dalam posisi berbahaya itu selama berhari-hari. Semakin banyak kekuatan yang dikumpulkan Raja Elbas, semakin besar bahaya yang dia rasakan. Hal itu menyebabkan pikirannya bekerja lebih cepat, dan jejak samar pencerahan akhirnya muncul dari pikirannya yang berantakan. Noah melihat Sword Sein lagi. Dia segera mengenali gambar-gambar itu karena gambar-gambar itu berasal dari kenangan penting tentang pelatihannya dengan kehendak ilahi. Sword Sein melakukan serangan dan tebasannya sebelum fokus melakukan serangan terakhirnya. Teknik ketiga telah mengeluarkan Nuh dari area pelatihan mental saat itu, tetapi pikirannya memutar ulang gambaran itu sekarang. Noah akhirnya bisa melihat teknik puncak Sword Sein lagi, dan pikirannya berhasil memahami sebagian teori di baliknya. Dia bahkan merasa tercerahkan pada aspek penting dari jalur pedang, tetapi teknik deduksi ilahi miliknya dinonaktifkan pada saat itu. Nuh membuka kembali matanya hanya untuk melihat lingkaran cahaya Raja Elbas masih menyebar di lingkungan. Belum sedetik pun berlalu sejak dia mulai mengingat kembali latihannya, dan pikirannya terasa sakit setelah upaya itu. Namun, dia sekarang merasa bisa menguji serangan lain, dan dia sudah mempunyai target untuk itu. Noah meletakkan pedang iblis di depan kepalanya dan membiarkan kenangan serangan terakhir Sword Sein memenuhi pikirannya. Halo Raja Elbas mencapai dunia gelap pada saat itu, dan sebagian materi gelap terbakar di bawah aura panas yang dipancarkan oleh cahaya. Ambisi mengalir keluar dari sosok Nuh dan mendorong pusat kekuasaannya melampaui batasnya saat ia fokus untuk meniru serangan dahsyat itu. Sementara itu, Raja Elbas meluncurkan tombaknya untuk menghancurkan bagian bawah dunia gelap. Gelombang api emas membakar seluruh wilayah saat ia terbang di bawah kelompok Nuh. Tangan kiri Tuhan hendak mencapai matriks teleportasi ketika api membakar setiap formasi di area tersebut. Sebagian api menyentuhnya, dan kakinya berubah menjadi abu bahkan sebelum dia sempat mundur. Tangan kiri Tuhan hanya bisa menahan jeritan kesakitan saat dia terbang kembali ke bagian atas dunia gelap. Kelompok itu berbalik ke arah Raja Elbas pada saat itu. Lingkaran emasnya telah menghilangkan kemampuan bersembunyi dari dunia gelap, jadi mereka tidak lagi memiliki jalan aman menuju permukaan. Mereka bahkan kehilangan pintu masuk terdekat, jadi mereka tidak tahu harus berbuat apa. Mata mereka akhirnya tertuju pada Noah, namun mereka merasa terkejut saat merasakan aura yang dikeluarkannya. Dia tampil jauh lebih kuat dari sebelumnya. Seolah-olah dia tiba-tiba melewati setengah jalan dari tahap cair dalam detik-detik singkat itu. Raja Elbas juga memperhatikan perubahan Nuh, tetapi dia dapat merasakan bahwa pusat kekuasaannya tidak berkembang. Individualitas Nuh telah mendorong mereka melampaui batas kemampuannya, yang memberinya kekuatan yang melampaui tingkat kultivasinya untuk waktu yang singkat. Pihak kerajaan merasa takjub dengan individualitas Noah, namun pengaruhnya tidak cukup kuat untuk mengancamnya. Tetap saja, Raja Elbas memutuskan untuk menjadikan Nuh sebagai prioritas barunya dan mengarahkan tombaknya ke arahnya. Namun, sebelum dia mempersiapkan serangan apapun, Nuh berbicara dengan nada serius. Ketajaman tidak memerlukan bentuk apapun. Ketajaman dipotong dengan adanya. Kelahiran Pedang Iblis bab 1185 kalah. Raja Elbas tidak memahami kata-kata itu, tetapi aura Nuh melonjak setelah dia menyelesaikan dialognya. Ketajamannya menjadi begitu kuat sehingga retakan terbuka di langit bahkan jika dia tidak bergerak. Noah masih memegang pedang iblis di depan wajahnya, dan dunia gelap yang tersisa mengalir di dalam pedangnya saat dia fokus pada gambar tebasan terakhir Sword Sein. Dia membutuhkan segala yang dia bisa kumpulkan untuk melakukan teknik itu.
Tebasan terakhir Sword Sein bukanlah sesuatu yang sesuai dengan siklus, jadi dia menggunakan seluruh energi di pusat kekuatan untuk menirunya. Raja Elbas samar-samar bisa menebak apa yang terjadi, tapi dia tidak menunjukkan rasa takut. Kondisinya berantakan, tapi dia sudah rela mengorbankan sebagian dirinya untuk memenangkan perang itu. Darah yang mengalir keluar dari luka-lukanya terbakar seiring dengan semakin banyaknya api yang menyatu dengan lautan emas yang mengelilinginya. Sebagian dari api baru juga bergabung dengan tombak untuk memicu serangan berikutnya. Sekelompok pembangkit tenaga listrik menyaksikan kedua monster itu mempersiapkan serangan berikutnya. Belum genap sedetik pun berlalu sejak serangan terakhir Raja Elbas, namun mereka merasa seolah-olah tetap dalam keadaan itu selama berhari-hari karena ketegangan yang menumpuk di medan perang. Hasil dari pertukaran itu akan menentukan nasib mereka, dan sudah terlambat bagi mereka untuk membantu Nuh menangkis serangan berikutnya. Bentuk akhir bilahnya tidak memiliki bentuk, pikir Nuh saat pencerahan muncul di pikiran. Tebasan tanpa seni, puncak bilahnya tidak berbentuk. Itu terpotong karena memang ada. Aura Noah mulai bergetar memikirkan hal itu. Dia melonggarkan cengkeraman pedang iblis dan meletakkan dahinya di permukaannya. Dia tidak akan melakukan tes. Dia tidak perlu melakukannya. Raja Elbas terus tersenyum, tetapi dia membeku ketika getaran hebat menyebar ke seluruh tubuhnya. Sang kerajaan melepaskan seteguk darah saat beberapa organ vital terancam runtuh, dan tombaknya pecah menjadi kumpulan api yang kacau saat dia kehilangan kendali atas tekniknya. Tidak menyerang pada saat itu. Dia tidak bergerak atau mendorong energinya ke depan. Dia fokus pada pedang iblis dan membiarkan ketajamannya melakukan sisanya. Raja Elbas sedang berjuang untuk menstabilkan kondisinya ketika dia merasakan lonjakan aura Nuh. Namun, dia tidak melihat apapun datang ke arahnya, dan lautan api di sekitar sosoknya tetap utuh bahkan setelah individualitas Nuh mereda. Namun, rasa sakit tiba-tiba menjalar dari dadanya. Tubuh Raja Elbas berantakan penuh dengan luka, tapi dia tidak lupa bahwa luka baru mulai menembus jaringannya. Sebuah luka kecil terbuka di tengah dadanya. Lukanya semakin membesar hingga menjadi garis hitam yang meninggalkan bekas diagonal di seluruh tubuhnya. Raja Elbas tidak percaya apa yang terjadi. Tapi dia segera mengerahkan apinya untuk menghentikan luka yang semakin besar. Seluruh sosoknya terbakar, dan garis hitam perlahan menghilang karena pengaruh energinya yang lebih tinggi. Ketika apinya menyebar, pembangkit tenaga listrik dapat melihat bahwa lapisan permukaan kulit Raja Elbas telah menghilang. Sayatan panjang membelah tubuhnya menjadi dua, dan sebagian organ dalamnya terlihat melaluinya. Para pembangkit tenaga listrik bahkan bisa melihat detak jantung Raja Elbas. Jika Nuh sedikit lebih kuat, kerajaan akan mati dalam momen kelemahan yang singkat itu. Pedang yang tidak membutuhkan bentuk atau tebasan, pikir Noah saat rasa lemah menyebar ke seluruh tubuhnya. Benar-benar puncak dari jalur pedang. Melakukan teknik terakhir Sword Sein telah membuatnya kelelahan. Tubuhnya masih memiliki banyak energi akibat lubang hitam tersebut, namun Noah tetap merasa lelah. Bukan kelelahan yang datang dari kondisi pusat kekuasaannya. Noah merasa keberadaannya menjadi lelah ketika dia mendorong levelnya di atas peringkat sebenarnya. Teknik terakhir Sword Sein bukanlah serangan yang bisa dia lakukan tanpa kelemahan. Noah merasa akan pingsan, namun masih ada sesuatu yang membutuhkan perhatiannya. Raja Elbas melakukan yang terbaik untuk menstabilkan kondisinya. Sebagian lautan api di sekelilingnya mengalir ke dalam tubuhnya dan menutupi luka-lukanya untuk menghentikan pendarahan. Kerajaan telah memutuskan untuk mempertahankan energinya yang lebih tinggi setelah menghabiskan waktu berhari-hari untuk menyia-nyiakannya. Kelompok Nuh telah membawanya ke batas kemampuannya, dan dia tidak bisa mengambil risiko menderita cedera lagi. Kamu mati sekarang, Raja Elbas mengumumkan, tapi Nuh bertindak bahkan sebelum dia bisa mengangkat tangannya. Nuh mengambil cincin luar angkasa dan memasukkannya ke dalam telapak tangannya sebelum melemparkannya ke arah Raja Elbas. Retakan pada benda itu menyebar saat terbang menuju kerajaan, dan hancur saat menyentuh aura panas. Setelah cincin luar angkasa itu hancur, benda-benda yang ada di dalamnya keluar ke dunia. Raja Elbas melihat ratusan bola berduri memenuhi pandangannya sebelum suara ledakan mencapai telinganya. Nuh masih memiliki beberapa jebakan. Mereka tidak akan berbuat banyak terhadap Raja Elbas jika dia berada di puncak kekuasaannya, namun kondisinya saat ini memaksanya untuk fokus menghentikan instabilitas tersebut. Dunia gelap terbentuk di sekitar Noah lagi, dan kelompok tersebut menggunakan kesempatan itu untuk mundur menuju matriks teleportasi terdekat. Badai yang diciptakan oleh ketidakstabilan berhenti ketika menyentuh materi gelap. Raja Elbas melakukan yang terbaik untuk membakar semua rune berbentuk pedang secepat yang dia bisa, tetapi pembangkit tenaga listrik sudah ada di tanah pada saat dia mengurus barang-barang itu. Sampai jumpa di negeri abadi, kata Noah saat matriks teleportasi di bawah mereka diaktifkan. Kerajaan menembak ke arah pembangkit tenaga listrik bahkan jika cahaya menyilaukan mulai menyelimuti sosok mereka. Dia melemparkan gelombang api ke tempat itu, tapi indranya memberitahunya bahwa dia sudah terlambat satu saat.
Nuh muncul di dalam dimensi terpisah dan menemukan 37 menunggu perintahnya. Pembangkit tenaga listrik lainnya segera berbalik ke arahnya juga, tapi dia sudah memutuskan langkah selanjutnya. Ledakan semuanya, kata Noah sambil menahan rasa pusingnya mencoba mengendalikan pikirannya. Jangan serahkan apapun pada Raja Elbas. 37 orang benci ketika para penggarap menghancurkan prasasti demi keuntungan mereka, tetapi Raja Elbas telah membakar hampir semua formasi di benua baru. Robot itu telah menganggap Raja Elbas sebagai musuh seumur hidupnya, jadi dia tidak mengeluh ketika Nuh menyuruhnya menghancurkan segalanya. Raja Elbas berdiri di atas tempat Nuh dan yang lainnya menghilang. Perhitungan rumit terjadi di benaknya ketika dia mencoba memahami cara mendapatkan akses ke dimensi terpisah. Kemudian, suara ledakan terdengar di telinganya. Kerajaan hanya bisa menyaksikan setiap formasi, benda, atau bangunan yang masih memiliki hubungan dengan sarangnya meledak dan melepaskan semua nafas yang terkumpul di dalam strukturnya. Hasil itu tidak mengejutkan Raja Elbas, tapi dia harus bertindak sekarang jika ingin menemukan musuhnya. Dia tahu ada formasi di bawahnya, jadi dia hanya perlu mengaktifkannya untuk mencapai Noah dan yang lainnya. Api Raja Elbas keluar dari sosoknya dan merembes ke dalam tanah. Beberapa garis bersinar menyala karena tekanan yang dipancarkan energinya yang lebih tinggi, tetapi garis lainnya diaktifkan di bawah kendali ahlinya. Formasi tersebut diaktifkan dan mulai memindahkan Royal. Namun, getaran menembus cahaya yang menyelimutinya, dan Raja Elbas mendapati dirinya berada di ruangan yang penuh ketidakstabilan setelah garis menjadi redup. Raja Elbas segera memahami bahwa Hiv telah membangun jebakan bersama dengan pintu masuk dimensi terpisah. Setiap entry yang tidak sah akan membawa penyusup ke sana. Layar besar di dalam dimensi terpisah menunjukkan bagaimana setiap pintu, formasi, dan bangunan di permukaan meledak. Segala sesuatu di Hiv menghilang tanpa meninggalkan jejak apapun, dan Penatua Agung Diana segera memberikan perintah serupa setelah menyaksikan tontonan itu. Bangunan dan formasi dewan juga meledak, dan sang matriark menoleh ke arah tangan kiri Tuhan untuk melihat apakah dia bersedia melakukan hal yang sama. Tangan kiri Tuhan hanya bisa menghela nafas dan mengambil buku catatannya untuk memerintahkan pengampunan struktur kekaisaran. Noah melihat sekilas apa yang akan menjadi rumah barunya untuk waktu yang lama sebelum dia mundur ke tempat tinggalnya. Dia sangat membutuhkan istirahat setelah kekalahan itu. Kelahiran Pedang Iblis bab 1186 tersembunyi. Aset kerajaan Hiv, Dewan, dan Sandal menetap di dimensi terpisah setelah Raja Elbas mengalahkan mereka. Kerajaan telah jatuh ke dalam jebakan setelah Nuh dan pembangkit tenaga listrik lainnya mundur, tetapi sensor di permukaan memastikan bahwa dia selamat dari ledakan ketidakstabilan. The Hiv telah menyiapkan jebakan lain untuk menyusup di masa depan, tetapi Raja Elbas tidak memicu satupun jebakan tersebut. Kerajaan telah menang melawan seluruh dunia, namun dia menderita terlalu banyak cedera dalam prosesnya. Dia perlu pulih, jadi dia belum bisa memburu musuh-musuhnya. Energinya yang lebih tinggi telah menekan luka-lukanya, tetapi kondisi Raja Elbas terlalu buruk. Dia tidak bisa mengambil risiko yang lebih banyak lagi jebakan sampai lukanya sembuh. Sebagai peringkat puncak 6, Raja Elbas akan membutuhkan lebih banyak waktu untuk memperbaiki dirinya sendiri. Apalagi keahliannya di berbagai bidang prasasti tidak dapat membantu dalam situasi seperti itu. Raja Elbas telah menghabiskan terlalu banyak waktunya, dan dia bahkan memperoleh beberapa pencerahan selama pertempuran. Bahkan jika dia masih memiliki musuh yang tersembunyi di dimensi terpisah, prioritasnya adalah mencapai alam yang lebih tinggi. The Hiv telah terbiasa mengelola dimensi terpisah sejak Nuh dan yang lainnya mengambil 37. Chasing Demon telah mempersiapkan tempat itu untuk menjadi pilihan terakhir organisasinya, sehingga para tetua dapat dengan mudah beradaptasi dengan gaya hidup baru mereka. Dimensi terpisah tidak memiliki masalah yang berisi banyak pakar, namun lingkungan tersebut tidak ideal untuk pelatihan mereka. Masalah ini bahkan lebih buruk lagi bagi para penggarap heroik karena mereka membutuhkan nafas di dalam masalah tersebut untuk ditingkatkan. Automaton dan Chasing Demon telah mengatasi masalah itu sejak lama. Mereka mengandalkan pintu masuk yang mengambil nafas dari dunia luar dan menyimpannya di dalam dimensi. Sarangnya telah menghancurkan semua formasi yang mengarah ke dimensi terpisah ketika ia menyerah di permukaan. Namun, 37 dan Iblis Terbang dapat membangun pintu yang mampu menangkap nafas dari dunia luar setiap kali dimensi terpisah mulai menunjukkan ketidakstabilan. Tentu saja, Raja Elbas dapat mengetahui pintu-pintu itu jika dia menyelidiki dunia secara menyeluruh, tetapi kerajaan tidak menimbulkan masalah apapun pada tahun-tahun setelah kemenangannya. Dia bahkan tidak menghancurkan sensor yang masih memenuhi langit dan beberapa titik utuh di permukaan. Seolah-olah dia telah menghilang dari benua baru. Noah dan yang lainnya tidak mengira dia telah melupakan mereka. Tebakan terbaik mereka adalah bahwa Raja Elbas telah mengasingkan diri untuk mengobati luka-lukanya dan meninjau pertempuran untuk mendorong kekuatannya lebih dekat ke tingkat dewa. Arsitek ilahi telah menyembunyikan dimensi terpisah dari langit dan bumi karena dimensi tersebut meniru pekerjaan mereka dan melanggar aturan mereka.
Namun 37 telah memastikan untuk menghindari masalah itu. Dia pertama kali menetapkan formasi yang dapat menyembunyikan dimensi terpisah, tetapi dia akhirnya menemukan cara untuk membuatnya berfungsi tanpa tulisan eksternal. Langit dan bumi ingin menghancurkan dimensi terpisah dari arsitek ilahi karena mencoba melahirkan tanah fana dan potensinya hampir tidak terbatas. Namun, Hive selalu menggunakannya hanya sebagai metode untuk mengejutkan musuh-musuhnya. Dimensi terpisahnya tidak pernah berusaha menutupi seluruh bidang, dan sebagian besar berupa serangkaian terowongan yang berakhir di aula besar. Sebagian besar aset tidak ingin tetap berada dalam dimensi terpisah selama bertahun-tahun, namun situasinya tidak memungkinkan mereka melakukan hal sebaliknya. Raja Elbas hampir tidak terkalahkan, dan sebagian besar benua baru hancur. Bahkan jika bagian dalam dimensinya tidak memiliki kepadatan nafas yang besar, mereka masih lebih baik daripada permukaannya untuk saat ini. Ketiga organisasi tersebut mempertahankan struktur politik mereka yang terpisah, tetapi semua orang tahu bahwa Hive adalah penguasa di rumah baru mereka. The Hive telah memberi mereka tempat yang aman dari Raja Elbas, dan mereka tidak keberatan membaginya untuk waktu yang lama. Namun, itu adalah satu-satunya kekuatan yang mengetahui cara kerja dimensi tersebut, sehingga Dewan dan Kekaisaran hanya bisa menundukkan kepala mereka di sana. Para kultivator membutuhkan waktu untuk terbiasa dengan kehidupan di dalam dimensi. Tidak ada yang tumbuh di tanah kekuningan itu, dan yang ada hanya kegelapan di sekeliling mereka. Namun, itu lebih baik daripada kematian atau perbudakan, jadi mereka menerima gaya hidup baru itu. Hive telah menyimpan makanan yang dapat bertahan selama berabad-abad, dan bahkan telah menciptakan ekosistem kecil yang dapat menyediakan sumber daya dalam jumlah yang cukup setiap tahunnya. Itu tidak cukup untuk memberi makan semua manusia pembudidaya di dimensi tersebut, tetapi mereka harus bertahan hidup dengan apa yang mereka miliki. Para petinggi Hive harus membuat keputusan keras untuk menjamin kelangsungan hidup ketiga organisasi tersebut. Mereka menjatah makanan dan memaksakan pembatasan pada populasi yang lebih lemah. Pembudidaya manusia harus mendapat izin untuk melahirkan. Dimensi terpisah tidak dapat memberi makan terlalu banyak mulut, jadi Hive harus memastikan bahwa populasinya tidak bertambah selama mereka tinggal di sana. The Hive memprioritaskan kesejahteraan mereka yang menunjukkan bakat dalam perjalanan budidaya. Yang lainnya menerima lebih sedikit makanan dan sumber daya. Dewan dan Kekaisaran Sandal membantu Hive dalam menegakkan pembatasan dan aturan tersebut. Mereka bahkan sepakat untuk menerapkan hukuman yang lebih berat untuk meningkatkan kontrol mereka. Situasinya jauh dari ideal, dan keputusan para petinggi memicu rasa tidak puas yang meluas di kalangan petani yang lebih lemah. Namun, para pemimpin harus memprioritaskan kelangsungan hidup pasukan mereka secara keseluruhan, sehingga mereka mengabaikan keluhan tersebut. Setelah 40 tahun dihabiskan di dalam dimensi terpisah, banyak sensor yang ditempatkan di dunia luar menjadi gelap. Itu menandakan bahwa Raja Elbas telah melanjutkan serangannya, tapi Hive tidak berusaha menghentikannya. Semua sensor akhirnya menjadi gelap, dan ketiga organisasi tersebut mendapati diri mereka benar-benar terisolasi dari dunia luar. Raja Elbas tidak berhenti di situ. Ia menghabiskan tahun-tahun berikutnya menghancurkan setiap pintu yang digunakan Hive untuk mengisi ulang nafas di dalam dimensi. Namun, dia segera harus menyerah pada tugas itu. Flying Demon dan robot dapat membuat pintu baru dalam hitungan jam. Mereka dapat membangun banyak menara secara bersamaan dan dalam posisi berlawanan, sehingga Raja Elbas tidak pernah berhasil menghancurkan semuanya. Kerajaan mencoba masuk ke dalam dimensi terpisah dari waktu ke waktu. Namun, dia selalu menemukan ruangan yang penuh dengan ketidakstabilan menunggunya setiap kali dia berhasil mendekati dimensi sebenarnya. Dia tidak mungkin mengetahui hal itu, tapi dia melawan robot yang diciptakan oleh arsitek ilahi. Keahliannya yang luar biasa telah menemukan lawan yang layak. Serangan mereda pada tahun ke-60 kehidupan di dalam dimensi terpisah, namun ketiga organisasi tidak berani mengintip dunia luar bahkan setelah Raja Elbas terdiam. Para pemimpin tidak bisa membiarkan harapan tipis membuat mereka menyia-nyiakan tahun-tahun yang mereka lalui di dalam dimensi. Mereka akan mulai mempertimbangkan untuk keluar hanya setelah mereka mendapatkan bukti bahwa Raja Elbas telah meninggalkan pesawat. Raja Elbas mulai menyerang lagi setelah 10 tahun terdiam, namun serangannya hanya berlangsung beberapa bulan pada saat itu. Usahanya hanya membuatnya menemukan serangkaian jebakan, sehingga kerajaan segera bosan dengan proses itu. Kerajaan menyerang lagi 10 tahun kemudian, tetapi usahanya tidak bertahan lama pada saat itu. Dia menjadi benar-benar diam setelah hanya seminggu mencoba untuk masuk ke dalam dimensi yang terpisah. Raja Elbas mengikuti tren itu untuk sementara waktu. Dia menyerang dimensi terpisah setiap 10 tahun sekali hingga akhirnya dia diam selama lebih dari setengah abad. Namun, para pemimpin tetap ingin tetap bersembunyi, dan tahun-tahun berlalu. Kelahiran Pedang Iblis Bab 1187 Kehidupan Baru. Kehidupan di dalam dimensi terpisah tidaklah mudah, tetapi banyak yang beradaptasi lebih cepat dibandingkan yang lain. Para pembudidaya manusia mengalaminya lebih mudah daripada kebanyakan orang.
Mereka harus mengatasi kurangnya kebebasan, tetapi mereka tidak mengalami kesulitan saat berlatih. Bagaimanapun, mereka hanya membutuhkan nafas dan beberapa pertarungan untuk memperjuangkan peringkat heroik. Sebaliknya, situasinya tidak mudah bagi para penggarap heroik. Persyaratan mereka untuk maju lebih keras, dan kehidupan damai di dalam dimensi membuat pertumbuhan mereka lebih lambat. Beberapa talenta masih berhasil berkembang dengan kecepatan yang lumayan, namun mereka juga menderita karena lingkungan yang membosankan tersebut. Dimensi terpisah tidak menawarkan insentif apapun, sehingga mereka hanya bisa mengandalkan kemauan mereka untuk terus berkembang. Bibrida mengalami kondisi yang lebih buruk daripada orang lain. Mereka biasanya membutuhkan banyak makanan, tapi itu adalah salah satu sumber daya paling berharga di dalam dimensi tersebut. Dantian dan lautan kesadaran mereka dapat meningkat secara normal, tetapi tubuh mereka tetap berada di dekat level semula karena kurangnya mangsa yang tepat. Hal ini membuat banyak bibrida menjadi liar. Rasa lapar mereka menjadi begitu kuat sehingga mereka mulai menyerang teman mereka dan menyerang wilayah dimensi yang dihuni oleh para penggarap. Para petinggi menekan ancaman tersebut dan menggunakan mayat mereka untuk mengisi kembali simpanan makanan mereka, namun mereka harus menerapkan metode berbeda untuk mengendalikannya pada suatu saat. Ketiga kekuatan tersebut ingin bertahan, namun mereka juga ingin terus berkembang. Ada batasan seberapa banyak mereka dapat berkembang sebagai organisasi dalam lingkungan tersebut, namun mereka tetap melakukan segala daya mereka untuk mencegah tren negatif. Scully mengatasi situasi ini dengan memaksa bibrida untuk berburu sendiri. Itu akan mengurangi populasi mereka, tapi juga akan mempertahankan kekuatan keseluruhan dari spesimen yang lebih kuat. Pembangkit tenaga listrik lainnya di dimensi terpisah juga memperoleh peran khusus seiring berjalannya waktu. Kendali Great Elder Diana ternyata berguna bagi 37. Dia membantu mengatur aliran nafas melalui berbagai pintu, dan dia juga menemukan cara untuk membagi sumber daya secara lebih merata. Penatua Julia telah kehilangan tujuannya setelah Hiv meninggalkan teknik penyalinan. Namun, dia bergabung dengan Scully dalam mengelola bibrida untuk membantunya menciptakan pasukan yang lebih baik. Pembangkit tenaga listrik Kerajaan Sandal tidak terlalu banyak berhubungan dengan aliansi, namun mereka tetap membantu kapanpun penduduk membutuhkan bantuan mereka. Tangan kiri Tuhan cukup berpengetahuan, sehingga para pemimpin lainnya memintanya untuk memberikan metode yang terlupakan yang dapat mereka gunakan untuk meningkatkan dimensi terpisah. Itu tidak membantu situasi mereka, tapi itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Terlebih lagi, tangan kiri Tuhan harus memainkan perannya dalam kelangsungan hidup organisasi. Pembangkit tenaga listrik lainnya menghabiskan sebagian besar waktunya dalam pengasingan. Keahlian mereka tidak dapat membantu dalam dimensi terpisah, jadi mereka fokus pada peningkatan kekuatan mereka. Ketiga organisasi tersebut akan muncul kembali suatu saat nanti, dan mereka harus siap menghadapi bentrokan dengan kekuatan baru di daratan. Mereka tidak bisa membiarkan diri mereka menjadi lemah di lingkungan itu. Beberapa pembudidaya peringkat puncak 5 yang menjanjikan berhasil mencapai peringkat ke-6 selama bertahun-tahun yang dihabiskan di dalam dimensi. Gaya hidup baru menguntungkan individualitas Daniel. Dia juga menjadi mercusuar harapan bagi banyak petani yang lebih lemah yang tidak tahan terjebak dalam lingkungan steril terlalu lama. Keberadaannya perlahan berkembang hingga ia menjadi kultivator peringkat 6, dan popularitasnya di antara berbagai organisasi meningkat seiring dengan kekuatannya. Fight juga menjadi sangat populer. Dia selalu terkenal karena kecantikannya, tapi kedamaiannya membuatnya menjadi salah satu petinggi paling terkenal di antara 3 organisasi. Kehidupan di dalam dimensi terpisah menguntungkannya. Dia menjadi kultivator peringkat 6 beberapa tahun setelah Daniel, dan keduanya mulai bekerja sama pada saat itu. Baik manusia maupun kultivator heroik senang berada di hadapan mereka, dan kedua pembangkit tenaga listrik baru ini tidak menghindar untuk mengurus aset-aset tersebut selama masa-masa sulit tersebut. Pembudidaya peringkat 5 puncak lainnya tidak berhasil memperoleh hasil yang sama. Terjebak dan berada di lingkungan yang mati menghancurkan tekad mereka dan menghalangi jalan mereka menuju pangkat yang lebih tinggi. Kasus yang paling ikonik adalah June karena individualitasnya bergantung pada niat bertarungnya. Kurangnya musuh dan pertempuran yang bisa memuaskannya memperlambat pertumbuhannya dan membuatnya tertinggal dari teman-temannya. Fight mencoba membantunya, tetapi dimensi terpisah tidak dapat bertahan dalam pertarungan antar eksistensi pada tingkat itu. Pukulan mereka akan memaksa area tersebut meluas, dan Hiv tidak bisa mengambil risiko itu. Langit dan bumi selalu menjadi ancaman. 37 merasa cukup yakin dengan perhitungannya, tapi bahkan dia tidak bisa memprediksi kapan mereka akan menyadari dimensi terpisah dan mulai mengirimkan kesengsaraan ke dalamnya. Lebih baik menjaga lebar dimensi terpisah dibatasi seminimal mungkin. The Hive tidak bisa membiarkan tempat itu berakhir seperti dimensi terpisah dari arsitek ilahi. June tidak menemukan solusi untuk masalahnya, dan dia bahkan menjadi tidak stabil pada suatu saat. Noah ingin membantunya, tetapi dia tidak bisa melawan individualitasnya dalam prosesnya. June akhirnya harus meminta bantuan Flying Demon, dan dia memulai tren yang diputuskan untuk diikuti oleh banyak kultivator heroik.
Flying Demon adalah salah satu tokoh terpenting dalam dimensi terpisah karena dia adalah salah satu dari sedikit ahli yang mampu menciptakan pintu yang menuju ke dunia luar. Karyanya memberikan nafas di dalam dimensi, sehingga setiap kultivator menghormatinya. Namun, ketika serangan Raja Elbas semakin jarang, dia mendapati dirinya tidak melakukan apapun. Iblis tidak mengeluh karena dia bisa menghabiskan waktu bersama kekasihnya, namun situasi berubah setelah June meminta bantuannya. June tahu tentang individualitas Flying Demon. Es miliknya memiliki kualitas khas yang membuatnya mampu mengganggu waktu. Itulah tepatnya yang dibutuhkan June. Karena dia tidak bisa berkultivasi dengan baik, dia lebih suka iblis mengubahnya menjadi balok es sampai sarangnya berhasil keluar dari dimensi terpisah. Individualitas Flying Demon juga akan mempertahankan keadaan pusat kekuasaannya, dan fakta bahwa dia masih seorang kultivator peringkat 5 membuat tugas tersebut relatif mudah untuk diselesaikan. Noah tidak bisa mengatakan bahwa dia menyukai hasil itu, tapi potensi June dipertaruhkan, jadi dia menyetujui proses itu. Setelah masalah ini menjadi resmi, banyak pembudidaya peringkat 4 dan 5 memutuskan untuk meminta Flying Demon untuk membekukan mereka sampai ketiga organisasi tersebut muncul kembali. Flying Demon melakukan tugasnya dengan sempurna, dan sejumlah besar pembudidaya heroik berakhir di area khusus dimensi yang digali untuk mengawetkan tubuh beku mereka. Proses ini juga mengurangi tekanan pada dimensi karena memerlukan lebih sedikit nafas setelah banyak pembudidaya kuat membekukan diri mereka sendiri. 4 abad telah berlalu, pikir Noah sambil duduk di depan pilar es. June ada di dalam pilar. Es tersebut telah menjaga kecantikan dan tingkat kultivasinya selama bertahun-tahun, tetapi Nuh merasa getir saat melihatnya. Dia harus menjalani masa itu sendirian. Lingkungan dimensi terpisah juga tidak menguntungkannya, tapi Flying Demon tidak memiliki kekuatan untuk membekukannya. Terlebih lagi, dia adalah pemimpin HIV. Dia harus tetap terjaga untuk mengendalikan situasi dan menjaga ketertiban. Seharusnya sudah hampir waktunya untuk keluar, pikir Noah sambil memejamkan mata untuk bermeditasi. Raja Elbas harus segera menyelesaikan persiapan kenaikannya. Kelahiran Pedang Iblis bab 1188 jelas. Periode Nuh di dalam dimensi terpisah tidak sekeras periode lainnya, tetapi ia juga mengalami kesulitan yang cukup besar. Segera setelah pertempuran melawan Raja Elbas berakhir, pusat kekuatan Nuh menderita akibat kelemahan teknik terakhir Sword Saint. Nyawa Nuh tidak pernah dalam bahaya, namun ia harus beristirahat sejenak dan membiarkan pusat kekuatannya pulih dari ketegangan itu. Lagi pula, dia belum berada pada level di mana dia bisa melakukan serangan seperti itu. Dia harus mengandalkan ambisinya untuk mengekspresikan kehebatan yang melampaui batas kemampuannya. Setelah pulih, dia menangani situasi berantakan di dalam dimensi terpisah. Ada 3 organisasi dan petani yang tak terhitung jumlahnya yang harus dikelola. Nuh harus menciptakan sistem sosial yang dapat memaksa aset-aset tersebut untuk bertahan hidup bersama tanpa membahayakan kekuatan mereka secara keseluruhan. Tugas tersebut ternyata cukup menantang, dan Nuh harus menguji berbagai pendekatan sebelum menemukan sistem yang dapat bertahan selama berabad-abad. Beruntung baginya, dia mempunyai sekutu berpengalaman yang menasihatinya selama periode itu. Serangan Raja Elbas seringkali terjadi pada periode awal di dalam dimensi terpisah, jadi Nuh harus bekerja sama dengan 37 dan iblis terbang untuk mengelola jebakan. Nuh bisa mulai bersantai setelah serangan Raja Elbas melambat, tapi hal itu membawa masalah lain yang berhasil dia abaikan selama tahun-tahun yang menegangkan itu. Minimnya ancaman membawa Nuh kembali ke masa damai ketika ia tidak memiliki insentif apapun. Itu memaksanya menghabiskan waktu lama dalam pengasingan untuk mendapatkan sedikit perbaikan. Pembangkit tenaga listrik manapun harus menghadapi tantangan yang sama, tetapi Nuh tidak pernah menyukai langkah seperti itu. Dia selalu mengambil jalan terpendek menuju kekuasaan, tapi dia tidak punya pendekatan alternatif dalam situasi itu. Pada akhirnya, June memutuskan untuk meminta Flying Demon untuk membekukannya, yang memaksa Noah menghabiskan tahun-tahun membosankan itu sendirian. Tanpa kehadiran kekasihnya, Noah hanya bisa menghabiskan waktunya dalam sesi latihan tanpa akhir yang hanya membawa sedikit hasil. Tentu saja, hanya Nuh yang menganggap kemajuannya lambat. Kebanyakan pembangkit tenaga listrik bahkan tidak bisa mendekati kecepatan latihannya bahkan di permukaan. Berada di tahap cair peringkat ke-6 berarti Nuh harus mendorong eksistensinya di ranah hukum. Dia tidak perlu lagi meningkatkan kuantitas atau kualitas kegelapannya. Perjalanan kultivasi memaksanya untuk fokus pada kemurnian individualitasnya sekarang. Makna sebenarnya yang dibawa oleh hukum adalah ekspresi murni dari kekuatan, dan Nuh harus mengubah keberadaannya yang luas menjadi sesuatu yang serupa. Hukum Nuh merupakan ekspresi ambisinya. Hal ini memaksa kekuatannya untuk mencapai puncak yang belum terlihat oleh tingkat kultivasinya, dan hal ini mendorong kehebatannya di liga yang masih beberapa dekade dari kondisinya saat ini. Hukum ambisi bergantung pada potensi Nuh. Karena dia tahu bahwa dia akan mencapai ketinggian itu, individualitasnya memungkinkan dia memperoleh setitik kekuatan itu untuk waktu yang singkat.
Meski begitu, itu tidak mungkin menjadi satu-satunya aspek individualitasnya, apalagi keberadaannya membawa berbagai karakteristik. Satu-satunya masalah adalah Nuh kesulitan menemukannya karena kemajuannya yang lambat. 400 tahun harus berlalu sebelum Nuh mulai mempertimbangkan gagasan untuk meninggalkan dimensi terpisah. Raja Elbas menghancurkan setiap sensor yang dia temukan, tetapi robot tersebut terus mengirimkan sensor baru ke dunia luar setiap kali dia membuka pintu baru. Itu memungkinkan Hive mengumpulkan beberapa data sebelum kerajaan mengurusnya lagi. Pemimpin Royals bahkan berhenti menghancurkan sensor di beberapa titik, sehingga Hive perlahan-lahan mendapatkan kembali gambaran situasi di permukaan. Sebagian besar tidak terlihat karena formasi baru yang muncul di sana, tapi fokus Nuh tidak pernah pada hal itu. Sensor Hive sebagian besar mengarah ke langit. Semua aset menunggu kapan kesengsaraan surga akan tiba dan membawa Raja Elbas ke peringkat ke-7. Kalimat terakhir Nuh kepada Raja Elbas bukanlah sebuah ejekan. Dia bersungguh-sungguh dengan kata-katanya saat itu. Raja Elbas telah berhasil mengalahkan seluruh dunia, jadi Nuh tidak punya niat untuk melawannya lagi. Menurutnya, kerajaan pasti akan mencapai negeri abadi, jadi dia tidak perlu menyelesaikan dendamnya di sana. Terlebih lagi, Nuh tidak berhasil merasa benar-benar marah terhadap Raja Elbas. Kerajaan telah membunuh Chasing Demon dan memaksa Hive melarikan diri, tapi dia adalah eksistensi yang patut dihormati. Nuh tidak bisa memikirkan orang lain yang lebih layak mendapatkan tanah abadi selain Raja Elbas, dan dia tahu bahwa dia tidak akan bisa mengalahkannya selama dia tetap dalam tahap cair. Keahlian Raja Elbas di bidang prasasti saja membuatnya menjadi kandidat sempurna untuk tingkat yang lebih tinggi. Tetap saja, tingkat kultivasinya selalu sama mengesankannya, sehingga menyelesaikan masalah tersebut bagi Nuh. Saya punya laporan hari ini, Flying Demon mengumumkan ketika dia memasuki aula yang dipenuhi pilar es yang berisi para pembudidaya. Tidak ada yang luar biasa. Langit cerah. Noah berada di depan pilar berisi June ketika dia mendengar kata-kata itu, dan desahan keluar dari mulutnya. Raja Elbas masih berada di suatu tempat di tingkat yang lebih rendah. Organisasi-organisasi tersebut belum bisa keluar. Ada masalah kecil dengan Bibrida dan Kekaisaran Sandal, lanjut Flying Demon. Apakah kamu ingin mendengar tentang mereka? Noah memikirkan masalah itu sejenak, tapi akhirnya dia menggelengkan kepalanya. Dia tidak peduli dengan masalah apapun, dan dia sudah menunjuk bawahannya di sana. Flying Demon melihat jawaban itu dan menghela nafas. Pandangannya tertuju pada Noah selama beberapa detik sebelum dia memutuskan untuk berjalan ke arahnya. Iblis itu duduk di samping Nuh sambil mengamatinya dengan ekspresi penasaran. Namun, beberapa keterkejutan muncul di wajah Noah saat dia melihat Flying Demon mengeluarkan sebotol wine dari space ring miliknya. Kupikir kita sudah menghabiskan anggurnya 300 tahun yang lalu. Seru Noah saat sebuah cangkir muncul di tangannya. Aku menyembunyikan ini sampai sekarang, kata Flying Demon sambil tertawa keluar dari mulutnya. Aku berencana meminum ini setelah kita keluar dari dimensi, tapi sepertinya kamu lebih membutuhkannya daripada aku. Aku hanya bosan, jawab Noah sambil mengulurkan tangan yang memegang cangkir itu. Flying Demon menyeringai melihat pemandangan itu dan menuangkan anggur untuknya dan Noah sebelum pandangan mereka tertuju pada pilar yang memenuhi ruangan. Kebosanan adalah bagian dari kehidupan pembangkit tenaga listrik, kata Flying Demon setelah dia menyesap cangkirnya. Saya masih ingat guru menyebabkan masalah setiap kali dia menemui hambatan atau menyelesaikan proyeknya. Saya pikir Anda memiliki lebih banyak pengalaman tinggal di dalam penjara selama berabad-abad, jawab Noah, dan Flying Demon menunjukkan ekspresi jelek sebelum tertawa terbahak-bahak. Berapa banyak kerugian yang kita alami pada tahun-tahun ini? Nuh bertanya setelah beberapa saat. Kami tidak kalah, kata Flying Demon sambil memeriksa laporan yang dikumpulkan selama bertahun-tahun. Kekuatan kami meningkat, tapi tidak sebanyak yang kami harapkan. Saya yakin keluarga Elbas akan jauh lebih kuat dari sebelumnya setelah kami keluar dari sini. Bagaimanapun, kami akan bertarung, jawab Noah. Tentu saja, lanjut Flying Demon ketika ekspresinya menjadi dingin. Saya ingin segera menghilangkan karat pada tulang-tulang tua ini. Ekspresi Nuh menjadi dingin juga mendengar kata-kata itu, dan mereka berdua terus menatap pilar saat mereka berbagi kendi berisi anggur. Dalam benak mereka hanya bisa memikirkan momen ketika mereka akhirnya bisa tampil terbuka untuk mendapatkan kembali apa yang telah hilang dari Raja Elbas. Sayangnya bagi mereka harus menunggu 100 tahun lagi sebelum sensor mereka mendeteksi tanda-tanda awan hitam menutupi sebagian besar langit. Kelahiran Pedang Iblis bab 1189 pertemuan. Awan mulai memenuhi langit yang terlihat oleh sensor Hive. Itu adalah berita yang diharapkan semua orang yang tinggal di dalam dimensi terpisah, tapi itu hanya melahirkan masa tunggu lagi. Sensornya hancur setelah awan datang. Hive menjadi buta lagi dan mulai melihat situasi permukaan hanya setelah beberapa hari berlalu. Sebuah celah terbuka di langit setelah para pemimpin dan petinggi lainnya memulihkan sensor mereka. Cahaya putih keluar dari celah itu, dan aura aneh mencapai berbagai benda tertulis yang melacak situasi di permukaan.
The Hive tidak ragu-ragu. Seseorang telah melewati kesengsaraan surga dan mendapatkan akses ke tanah abadi. Semua orang mengetahui keberadaan di balik prestasi itu, tapi sinyal itu belum memulai eksodus massal. Kesengsaraan surga hanyalah satu dari 3 ujian yang harus diatasi Raja Elbas. The Hive menunggu selama bertahun-tahun. Retakan pertama tertutup setelah beberapa saat, namun retakan baru tidak muncul. Tidak ada yang percaya bahwa Raja Elbas telah memutuskan untuk segera naik tahta. Dia adalah tipe eksistensi yang akan menyelesaikan masalah lama sebelum melakukan perjalanan menuju tingkat yang lebih tinggi. Nuh tidak mengerahkan pasukan atau mempersiapkan penduduk untuk berperang. Dewa adalah eksistensi yang tidak dapat dihadapi oleh para penggarap heroik, tidak peduli berapa banyak metode yang mereka gunakan. Jika Raja Elbas ingin menyelesaikan masalah lama dengan organisasi ketiga, Nuh bahkan tidak akan membuang waktu untuk memikirkan hal itu. Waktu berlalu, tapi tidak ada celah yang muncul di langit. Sensor tidak menangkap gambar apapun yang layak menjadi perhatian para pemimpin. Sebuah getaran melanda dimensi terpisah selama periode itu. Rangkapnya tidak terpicu, tapi seorang penyerbu memasuki area tersembunyi itu dan kesadaran menyebarkan ilahinya ke banyak terowongan dan aula. Para petinggi bahkan tidak perlu menebak identitas penyerang mereka. Hanya ada satu eksistensi yang mampu mendapatkan akses ke lautan kesadaran ilahi di tanah fana tersebut. Raja Elbas muncul dalam dimensi terpisah dan mengumumkan kedatangannya kepada masyarakat. Lidah api emas pendek keluar dari kulitnya saat auranya menyebar ke dalam dunia palsu itu. Kerajaan tidak perlu melakukan persiapan lagi. Dia adalah dewa sekarang. Pertahanan di jajaran heroik bahkan tidak bisa memaksanya untuk mengerahkan energinya. Saya hanya menginginkan Noah Balvan, Raja Elbas mengumumkan setelah kekacauan menyebar ke dalam dimensi terpisah. Kalimat itu mengejutkan para petinggi, tapi mereka akhirnya mencoba menghubungi Nuh dengan buku catatan mereka. Upaya itu tidak diperlukan karena suara Raja Elbas bergema di seluruh dimensi. Noah keluar dari matriks teleportasi di dalam dimensi terpisah beberapa menit kemudian. Wajahnya memancarkan tekad murni yang memenuhi pikirannya, namun tidak ada rasa takut di matanya. Raja Elbas adalah dewa sekarang. Nuh adalah seorang kultivator yang banyak akal, tetapi dia tidak memiliki metode untuk menghadapi keberadaan pada tingkat itu. Dia telah berteleportasi ke sana dengan mengetahui bahwa dia tidak dapat melarikan diri dari pertemuan dengan para royal bahkan jika dia mengandalkan banyak strateginya. Nuh terbang menemui Raja Elbas di langit-langit kosong di dimensi terpisah. Dia telah menerima kematian sejak lama, jadi pertemuan itu tidak menimbulkan ledakan naluri apapun. Pikirannya tidak merasakan bahaya apapun. Pusat kekuasaan Nuh telah selaras dengan pola pikirnya dan tidak memicu naluri bertahan hidup apapun. Seolah-olah lautan kesadarannya mengetahui bahwa dia telah menerima kematian sebagai kemungkinan hasil. Noah tahu bahwa dia tidak bisa lepas dari situasi itu. Dia berharap Raja Elbas akan meninggalkan alam bawah tanpa memikirkan dendam masa lalunya, tapi tidak ada lagi yang bisa dia lakukan sekarang. Jika Raja Elbas menginginkan dia mati, tidak ada apapun di seluruh pesawat yang bisa menyelamatkannya. Nuh merasa bebas saat dia terbang menuju Raja Elbas. Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, dia tidak merasakan beban lingkungan politik di negeri fana tersebut, dan semua kekhawatirannya perlahan meninggalkannya saat dia terbang menuju pertemuan itu. Ketika dia mencapai kerajaan, Nuh tidak merasa seperti penentang iblis atau pemimpin Hive. Dia hanyalah sebuah eksistensi yang bertemu dengan kultivator kuat lainnya. Semua batasan dan label telah hilang dalam situasi yang dapat menyebabkan kematiannya. Saya pikir Anda akan mencoba untuk menolak ini, kata Raja Elbas ketika Nuh sampai padanya. Kamu mungkin memperoleh beberapa tahun. Noah menyeringai, dan ambisinya merembes keluar dari sosoknya seperti gelombang yang tak terhentikan. Dia bahkan berhenti mengendalikan auranya sebelum membalas royal. Apa gunanya menunda kematian? Nuh menjawab, bunuh aku jika perlu. Aku tidak pernah menyia-nyiakan waktu dalam hidupku. Aku tidak akan memulainya sekarang. Raja Elbas tersenyum mendengar kata-kata itu, dan kesombongannya menyebar ke seluruh dimensi terpisah. Kesadarannya membawa energi yang tidak dapat sepenuhnya dipahami oleh Nuh, dan satu-satunya hembusan gelombang mentalnya memperluas tepi area tersebut. Nuh tidak menunjukkan rasa takut pada unjuk kekuatan itu. Dia merasa hampa emosi di hadapan keberadaan yang kuat itu. Perasaan bukanlah sesuatu bagi seorang ahli yang telah menerima kematiannya. Raja Elbas akhirnya menarik kembali auranya ketika dia melihat Nuh tidak menunjukkan reaksi apapun. Semburat kekecewaan muncul di ekspresi kerajaan sebelum dia mulai berbicara. Kamu telah memahami posisimu dengan sangat baik, kata Raja Elbas sambil desahan keluar dari mulutnya. Bahkan dewa pun tidak bisa membuatmu gemetar begitu kamu menyerah pada hidup. Raja Elbas berhenti berbicara untuk menganalisis ekspresi Nuh lagi, tetapi dia segera melanjutkan pidatonya. Aku di sini bukan untuk membunuhmu, kata Raja Elbas. Aku telah menghabiskan tahun-tahun terakhir ini menjelajahi setiap tempat di negeri fana ini, dan aku bahkan telah berkelana di pusat dunia lain.
Pesawat-pesawat ini tidak mempunyai rahasia lagi bagiku, dan ketertarikanku terhadap mereka sudah berkurang. Nuh tetap tanpa ekspresi, tetapi sebagian dari dirinya iri pada Raja Elbas. Kerajaan telah mencapai tingkat kekuatan ketika dia dapat melakukan perjalanan dengan mudah di setiap zona bahaya di dunia dan kembali dalam beberapa tahun. Tidak ada tingkat yang lebih tinggi di alam yang lebih rendah. Raja Elbas telah mencapai puncak dunia itu. Saya sudah bicara dengan wasiat sandal, Raja Elbas akhirnya berkata. Aku seharusnya berada di luar sistem langit dan bumi, tapi aku juga bisa menjadi bagian mereka yang hilang. Bahkan kegagalan seorang dewa pun tidak bisa memastikan hal ini. Aku hanya bisa pergi ke negeri abadi dan mencari tahu. Apakah ketakutan ini yang aku rasakan? Kata Noah sambil seringainya melebar. Apakah Raja Elbas yang perkasa takut pada penguasa dunia? Noah tidak peduli jika kata-katanya menyinggung. Dia berhenti menahan diri karena dia tidak bisa mengalahkan Raja Elbas. Ya, jawab Raja Elbas, dan senyumannya memudar untuk memberi ruang bagi ekspresi termenung. Pihak kerajaan tampak merasa terganggu dengan masalah itu. Kamu tampaknya sangat menentang langit dan bumi, lanjut Raja Elbas. Membunuhmu tidak memberiku manfaat apapun, tapi membiarkanmu hidup-hidup mungkin bisa membantuku suatu hari nanti. Meski aku membenci kepercayaan dirimu, aku hanya bisa menyetujui perpisahan terakhirmu. Kita akan bertemu lagi di negeri abadi. Raja Elbas mulai memudar setelah dia menyuarakan kalimat itu, tetapi Nuh tetap diam menunggu situasi itu berakhir. Aku telah memperbaiki benua baru, kata Raja Elbas saat sosoknya perlahan menghilang di antara lingkaran cahaya emasnya, selamat bersenang-senang menaklukkannya. Yang ada hanya kebosanan setelahnya. Kemudian, Raja Elbas menghilang, dan pesan mental mencapai lingkungan mental Nuh. Celah yang mengarah ke tanah abadi telah muncul lagi di langit. Kelahiran Pedang Iblis bab 1190 invasi. Baiklah, teriak Nuh setelah sosok Raja Elbas menghilang, kamu mendengar. Bersiaplah untuk menyerang di permukaan. Raja Elbas tidak menahan suaranya selama pertemuan tersebut. Seluruh dimensi terpisah telah mendengar balasannya kepada Nuh, dan hal yang sama berlaku untuk pengumuman terbaru. Kata-katanya bergema melalui banyak layar dan benda yang memenuhi tempat itu. Tak perlu dikatakan lagi, pengumuman baru lahirnya populasi di dalam dimensi yang kacau balau. Banyak manusia pembudidaya di sana yang belum pernah melihat permukaannya, dan mereka yang cukup beruntung tinggal di sana merindukannya sejak abad pertama bersembunyi. Tangan kiri Tuhan dan Penatua Agung Diana berteleportasi ke tempat Nuh berada dan mencapainya di dimensi langit-langit setelah pengumumannya. Retakannya baru saja muncul, kata Penatua Agung Diana. Kita harus menunggu beberapa tahun lagi sebelum memulai invasi. Saya setuju, lanjut tangan kiri Tuhan. Ini bisa menjadi jebakan. Aku tidak akan percaya Raja Elbas mengulanginya. Nuh melirik kedua ibu pemimpin itu dan mengejek. Emosi melonjak dalam pemikiran sekarang karena dia tahu bahwa perjalanannya belum berakhir, dan tawa keras keluar dari mulut. Para ibu pemimpin menatap ke arah Nuh, yang tertawa tanpa menahan diri. Mereka menunjukkan ekspresi bingung karena mereka tidak mengerti bagaimana dia bisa begitu santai dalam situasi itu. Noah terus tertawa saat kenangan hidupnya muncul kembali dalam penglihatannya. Dia sudah siap untuk membuangnya beberapa menit yang lalu, tapi dia tidak perlu melepaskan individualitasnya lagi. Raja Elbas pernah berkata bahwa Nuh dapat menyerang dunia tanpa membujuknya, dan Nuh mempercayainya. Kerajaan tidak pernah menggunakan taktik yang lemah ketika dia menjadi seorang cerdas yang heroik, jadi dia tidak punya alasan untuk melakukan itu sekarang karena dia adalah seorang dewa. Kupikir kamu tahu cara kerja pikiran dewa, kata Noah setelah dia berhasil menahan tawanya. Mata Raja Elbas tidak bisa melihat bidang bawah lagi. Mereka terjebak di tanah abadi. Dia tidak akan bertindak bahkan jika kita menghancurkan seluruh organisasinya tepat di depannya. Tidak ada salahnya berhati-hati, kata Penatua Agung Diana. Dia setuju dengan Nuh, namun organisasi tersebut telah menunggu selama 5 abad. Beberapa tahun lagi tidak akan membuat perbedaan apapun dalam situasi mereka. Namun, Noah tidak sesabar dia. Dia akan dengan senang hati menunggu jika dia memiliki sesuatu untuk dilakukan di dalam dimensi terpisah. Tapi sudah lama sekali dia tidak merasakan adanya insentif yang membangkitkan ambisinya. Hati-hati, jawab Noah sambil mengejek lagi. Dewa baru saja menembus pertahanan kita dan pergi tanpa meninggalkan jejak apapun. Kita tidak bisa menghentikannya bahkan jika kita meledakkan seluruh dimensi. Menyerah dan mulai mempersiapkan pasukanmu. Ini adalah perintah. Mata Penatua Agung Diana membelalak mendengar kata-kata itu, dan niat bertarung muncul di dalam dirinya. Noah tidak menunjukkan kecanggungan apapun saat dia mengajaknya berkeliling, dan dia bahkan terlihat cukup nyaman saat melakukan itu. Tetap saja, dia harus tenang setelah menganalisis situasi dalam pikirannya. Noah benar, dan dia berkepentingan untuk melakukan apa yang dia katakan meskipun dia tidak mengakui dia sebagai pemimpinnya. Kamu juga, kata Noah sambil menoleh ke arah tangan kiri Tuhan. Saya akan membiarkan pasukan yang lebih lemah bersenang-senang selama beberapa minggu. Saya akan bergabung di medan perang setelahnya.
Tangan kiri Tuhan ingin mengeluh, tapi dia menyetujui perintahnya tanpa mengatakan apapun. Kedua matriark pergi untuk mempersiapkan organisasi mereka menghadapi pertempuran yang akan datang, dan Nuh mengambil buku catatannya untuk melakukan hal yang sama. Kekacauan menyebar ke dalam dimensi terpisah. Setiap kultivator dan pembangkit tenaga listrik peringkat 5 mulai mengumpulkan kembali pasukan dan mempersiapkan strategi saat perintah Nuh sampai kepada mereka. Nuh tidak tinggal diam di tengah-tengah area itu. Dia berteleportasi ke tempat pilar es berada selama bertahun-tahun dan menunggu kedatangan iblis terbang. Flying Demon mencapainya dalam waktu kurang dari 1 jam, dan Dreaming Demon bersamanya. Dia telah menemani kekasihnya untuk memastikan kebangkitan para kultivator itu berjalan dengan baik. Terlebih lagi, kekasih Noah termasuk di antara mereka yang dibekukan oleh individualitas Flying Demon. Dreaming Demon ingin memastikan tidak terjadi apa-apa pada June. Apakah kita akhirnya merebut kembali benua baru? Flying Demon bertanya sambil menjentikkan jarinya. Bunga putih mulai muncul di pilar setelah gerakannya. Semakin banyak mereka tumbuh, semakin banyak es yang mereka ambil dari bangunan tersebut sehingga menjaga para penggarap tetap aman dari perjalanan waktu. Kami akan mengklaim seluruh dunia, jawab Noah. Saya tahu saya tidak akan memiliki siapapun di level saya setelah terobosan saya berikutnya. Saya ingin menikmati perang terakhir saya di pesawat yang lebih rendah. Baiklah, suara wanita tiba-tiba bergema di dalam area tersebut, dan Noah tidak bisa menahan senyum setelah mendengarnya. Tangannya terentang menunggu kekasihnya datang dalam pelukannya. June terbangun segera setelah es mulai menghilang, dan dia tidak bisa tidak mengumumkan kebahagiaannya ketika dia mendengar kalimat Noah. Niat bertarungnya meningkat saat es selesai mengalir di dalam bunga. Auranya memenuhi seluruh aula, dan percikan hitam muncul di sosoknya saat dia mengambil langkah panjang menuju Noah. June melompat tepat ke dalam pelukan Noah ketika dia mencapainya, dan mereka berdua saling berpelukan lama. June tidak sadarkan diri selama berada di dalam es, jadi dia membiarkan Noah memeluknya sebanyak yang dia perlukan. Dia selalu tahu bahwa Nuh akan kesulitan sendirian di dalam dimensi terpisah, tetapi dia tidak bisa mengambil risiko tingkat kultivasinya. Tetap saja, dia tidak keberatan tetap berada dalam pelukan kekasihnya untuk sementara waktu, meski perang akan segera dimulai. Tingkat budidaya bulan Juni tidak stabil. Dia muncul setengah langkah di peringkat ke-6, tapi dia memancarkan gelombang kejut yang kuat dan keras yang membawa kekuatan yang jauh lebih unggul. Dia sepertinya akan maju, tapi dia tidak akan membiarkan sirkuit sempurnanya meningkat sekarang. Dia membutuhkan pertempuran untuk memaksimalkan keuntungannya dari terobosan tersebut. Berapa lama lagi kita siap berangkat? June bertanya sambil wajahnya tetap terbenam di dada Noah. Tidak lebih dari seminggu, jawab Noah. Sebagian besar aset baru belum pernah mengalami perang. Mereka harus mendapatkan pengalaman sesegera mungkin. Bagaimana denganmu? June bertanya sambil meninggalkan dadanya untuk menatap jauh ke dalam pupil vertikalnya. Saya akan ikut berperang hanya setelah bentrokan pertama, jawab Noah sambil meletakkan tangannya di pipinya. Dia membelai wanita itu dengan ibu jarinya sambil membenamkan dirinya dalam sensasi yang ditimbulkan oleh reuni mereka. Betapa murah hatimu, June menyeringai sebelum meninggalkan ciuman di bibir Noah. Kemudian, dia melepaskan pelukannya untuk membuat beberapa persiapan perang. Para ahli lain yang dibekukan oleh individualitas Flying Demon terbangun setelah kepergiannya. Dan Dreaming Demon menggunakan gelombang mentalnya untuk memberi mereka informasi terkini tentang kejadian terkini. Niat bertempur muncul dari sosok mereka saat mereka pergi untuk bersiap menghadapi perang. Mereka memilih untuk membekukan diri mereka sendiri karena lingkungan dimensi terpisah terlalu damai untuk individualitas mereka. Mereka tidak akan mundur dari pertempuran sebesar itu. Nuh memperhatikan para ahli itu membungkuk padanya dan meninggalkan daerah itu setelah mereka pulih. Para iblis terus mengawasinya untuk beberapa saat sebelum mereka mundur ke tempat tinggal mereka juga. Aku tidak murah hati, pikir Noah sambil mengingat kembali lelucon June di benaknya. Saya hanya berpikir tidak ada yang bisa menghentikan saya jika Raja Elbas tidak melakukan intervensi.